Halo teman-teman, kita ada di episode ke-6 di 2 SKS Belajar Arsitektur 2 Sisi Kritik dan seputar belajar arsitektur. Nah, di episode ke-6 ini kita akan membahas tentang hal yang banyak menjamur di saat ini, yaitu adalah coffee shop. Coffee shop atau ini ada warkop versi premium ya, ibaratnya sebenarnya sih mereka tuh warung kopi, cuma sesuatu pakai nama coffee shop. Memang secara tampilan memang kalau di Gresik lebih mahal sih, memang 20.000 40.000 gitu. Nah, bicara tentang coffee shop, kita 2-3 tahun ke belakang ini kayaknya banyak banget coffee shop. Bahkan dan kayaknya sih bentukannya gitu-gitu doang gitu. Sampai ada yang beberapa waktu lalu sepertinya juga viral, kayaknya desain coffee shop tuh sekarang lebih mengarah ke kayak ini bangunan nggak jadi tiba-tiba dijadiin coffee shop gitu, atau ini kayaknya tukangnya kabur gitu, akhirnya desainnya nggak selesai gitu, jadi kayak temboknya belum di plester, belum diaci, terus juga kayak lantainya belum di keramik, belum ditegel, terus apa lagi ya, kayak pagar nggak dicat, atau kursi-kursi yang nggak dicat, kelihatan banget itu produk lawas gitu, atau mungkin. Nah, apakah benar seperti itu sebenarnya, dan kenapa sih coffee shop seperti itu gitu? Mari kita bahas di episode kali ini. Jadi seperti tadi, itu adalah gambaran coffee shop di masa kini gitu ya. Bahkan kalau aku melihat fenomenanya ada dua sebenarnya sih, dua tipe desain gitu. Ada tiga tipe desain. Yang pertama adalah seperti tadi yang aku ceritain, ada kayak desain-desain yang itu tidak selesai gitu kan. Sebenarnya itu cukup bertema industrialis, tapi industrialis yang memang rada gak punya duit sih. Jadi kayak memanfaatkan, tapi sebenarnya itu didesain dengan baik karena memang dengan dana yang terbatas tapi bisa menghasilkan sebuah desain yang masih nyaman, masih oke, dan secara estetika juga meskipun gak selesai gitu, terkesan tidak selesai tapi masih tidak mengganggu secara pandangan, dan itu apa ya, masih bagus, masih terlihat indah, sehingga bisa dikatakan ini memang didesain, bukan itu sekedar tukangnya kabur gitu, enggak. Kedua adalah memang desain industrialis, tetapi yang memang bagus banget gitu, artinya kayak lebih, kalau kita lihat akan wah ini kayaknya premium sekali gitu. Contohnya kayak coffee shop yang terkenal ya, entah itu yang pakai bangunan atau pakai kontainer yang ada warna-warna kayu tapi kayak ada warna-warna semennya, terus warna lampunya lampu-lampu warna warm gitu ya, kuning hangat, orange jingga gitu kan, warna-warna yang senja-senjaan gitu. Nah, atau yang itu lampu-lampu senja-senja gitu kan, itu yang kedua. Terus yang ketiga ini lebih ke yang aku melihatnya lebih natural, kayak banyak-banyak tumbuhan gitu kan. Memasukkan tumbuhan ke dalam ruangan gitu, tampilan-tampilan warna hijau gitu. Terus apa lagi ya, natural, terlihat naturalis gitu. Misalkan kayak ada nggak cuma tumbuhan yang hidup tapi tumbuhan yang mati misalkan gitu, kayak akar gitu. Jadi aku mau melihatnya ada tiga jenis gitu. Nah, terus juga secara, kalau kita lihat dari tiga tempat ini ya, secara garis besar warna yang digunakan itu identik dengan warna hitam, putih, abu-abu, warna semen gitu. Udah sih, warna hitam ini bisa memang warna cat hitam, atau mungkin kayak warna batu gitu, warna-warna batu yang hitam, warna batu alam gitu. Warna putih ya biasanya sih warna cat sih, kebanyakan cat putih polos banget kan. Tiga ini, atau warna kayu juga, terakhir adalah warna kayu, kayak warna-warna kayu apa ya, ya warna kayu coklat gitu, coklat yang kayak coklat kayak coklat, kayak makanan coklat gitu, coklat warna kayu terang ya, warna coklat kayu terang gitu. Kenapa kok ya digunakan warna ini? Ada sih beberapa yang mereka kayak warna merah hati, warna oranye, warna kuning gitu, ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan kenapa sih warnanya hitam putih gitu, lebih ke warna-warna yang monokrom gitu. Paling yang
warna coklat tuh cuma kayak jadi semacam identitas atau mungkin di papan namanya, cuma beberapa titik aja biar biar lebih lebih menarik, biar ada interest pointnya juga. Nah, kenapa sih kok warna-warna ini yang sering banyak digunakan? Aku melihatnya ini adalah sebuah fenomena desain arsitektural yang kontekstual dan identitas gitu. Kenapa identitas? Karena yang didesain adalah kopi, kopi susu. Biasanya kita kan kopi susu karamel coklat ya, isinya kan tidak akan jauh dari itu gitu. Karena hal-hal yang dijual itu warnanya identik dengan itu, susu putih, kopi hitam, kopi susu jadinya coklat, coklat kehitaman, terus ada roti juga ya, roti juga warnanya coklat gitu terus. Jadi kan identiknya dengan warna-warna itu memang di dalamnya, sehingga menjadikan identitas untuk desainnya sendiri, desain bangunannya sendiri. Memang awalnya dari apa yang dijual gitu, akhirnya menjadi sebuah identitas. Dan itu menurut aku adalah hal yang wajar dan bagus dan menurut aku adalah bagus karena ketika kita lihat warna putih gitu ya, bangunan warna putih, hitam putih ada coklatnya gitu, wah udah pasti coffee shop. Itu sesuatu yang baik gitu, artinya sudah melahirkan sebuah identitas. Cuma yang jadi soal adalah ini akan menjadi sebuah stereotype gitu, bangunan seperti ini gitu, bangunan hitam putih adalah sebuah coffee shop gitu. Ada sisi buruknya juga sebenarnya, tapi juga sisi menariknya adalah ketika ada yang bikin sesuatu yang baru warna kuning, warna merah gitu, dan itu coffee shop, otomatis itu akan menjadi sebuah nilai lebih gitu. Kembali lagi ke desain yang nggak selesai gitu, apakah desain yang nggak selesai itu buruk ya, maksudnya apa ya, apakah desain yang tidak selesai, yang sengaja nggak diselesaikan itu adalah sesuatu yang buruk, atau emang budgetnya segitu? Menurut aku adalah bisa iya bisa enggak gitu. Kalau memang budgetnya segitu, kalau memang yang mendesain adalah seorang arsitek atau desainer interior, maka akan terlihat sesuatu yang nggak selesai itu adalah sesuatu yang didesain apa enggak. Itu kelihatan banget, karena kayak misalkan ada, kalau kita melihat gampangnya adalah ketika orang awam melihat, kalau melihat itu adalah sesuatu yang ganjil gitu, kita ngelihat kok kayaknya ganjil, ini nggak selesai tapi kok nggak nyaman gitu ya, atau misalkan pagernya nggak pas, mengganggu, berbahaya, udah pasti itu nggak didesain. Saya jamin gitu. Aku jamin itu bener-bener nggak didesain karena emang budgetnya nggak ada. Tetapi kalau misalkan yang desain tadi itu ya arsitek atau desainer interior, maka akan terlihat itu memang sengaja menjadikan hal yang tidak selesai itu adalah sesuatu yang menarik perhatian, menjadi vokal point, menjadi identitas tempatnya gitu. Dan nggak semuanya juga kan didesain seperti itu, pasti ada tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu pemandangan gitu, atau menjadi sesuatu yang menarik dijadikan background foto gitu, itu bisa. Dan ada perbedaan yang terlihat bahwa itu selesai atau enggak adalah kayak penataan dekorasinya atau barang-barangnya, apakah rapi atau enggak, terawat atau enggak, itu juga memperlihatkan. Jadi terlihat banget gitu itu sengaja atau enggak gitu. Kalau di arsitek itu semua itu kan harus disengaja ya, nggak boleh tiba-tiba kita bikin sesuatu itu yang nggak sengaja, tidak disengaja gitu. Memang kadang ada hal-hal yang baru terjadi atau baru terasa ketika itu bangunan udah jadi, tetapi sebenarnya semua pasti memiliki sebuah alasan. Nah itu tadi, makanya kita bisa mengeceknya itu secara mengeceknya ketika, nah itu tadi saya lupa mau ngomong apa ini. Eh, nah jadi desain yang memang desain atau penggunaan barang desain yang mungkin terlihat tidak selesai itu bisa jadi baik atau buruk tergantung pada konsep atau penempatannya juga. Jadi oleh karenanya kalau misalkan dananya terbatas, nggak apa-apa gunakan jasa arsitek gitu, supaya memang bisa dikonsep secara betul dan secara matang kapan memang kita harus pakai ini, kapan seperti ini gitu. Jadi jatuhnya ketika desain itu setelah saya dibangun, akhirnya itu kayak desainnya nggak buruk gitu, dan secara budget pun juga sesuai dengan budgetnya, nggak
tidak memperlihatkan juga bahwa ini kayaknya berhenti karena uangnya nggak ada, jadi nggak ada gitu. Atau misalkan nanti terlihat kalau misalkan uangnya nggak ada tapi dia tuh kayak berhentinya tuh nggak nanggung gitu. Nah itulah kenapa juga harus menggunakan jasa arsitek supaya punya planning yang jelas terhadap budget yang digunakan untuk membangun tadi. So jangan lupa gunakan jasa arsitek, kalian juga bisa gunakan jasa kami di Studio 25. Terima kasih untuk episode kali ini tentang coffee shop. Jadi coffee shop yang baik itu seperti apa? Semua sih baik asal kopinya enak. Bye bye.